Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Ahmad Fajar Siddiq MTHI. Nama saya Anikol Fafa, NIM 204104020016 dari kelas Ilmu Hadis 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarah Ibnu Majah, yakni karangan Syekh Muhammad Al-Amin Al-Harabi, yakni bab tentang pengagungan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan juga kita harus bersikap keras terhadap orang-orang yang menentang hadis-hadis Rasulullah SAW, yakni seperti hadis babu ta'dimi hadisi Rasulullah SAW wa taglidi ala man aradahu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yushiku arajalu muttaqian ala arikatihi yuhaddasu bihadisin min hadisin fayaqulu bainana wa bainakum kitabullahi azza wa jalla fama wajadna fihi min halali istahlalnahu wa ma wajadna fihi min haramin haramnahu ala wa inna ma harama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mislu ma haramallahu. Yang artinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, akan ada seseorang yang duduk di atas tempat duduknya dengan hadis dari hadis-hadisku adalah sifat bagi hadis, yakni akan ada seseorang yang datang dia itu hanya belajar di buku, hanya belajar di rumahnya saja, tidak keluar dari rumah untuk mencari pengalaman atau pengetahuan luas dari syekh-syekh gitu. Maka dia berkata, di antara kita ada kitab Allah atau Al-Quran. Apa yang kita temukan dari kitab Allah, dari halal, maka halalkanlah. Dan apa yang kita dapatkan dari kitab Allah, kita haramkan. Perhatikanlah, sesungguhnya apa-apa yang diharamkan oleh Rasul seperti apa yang telah diharamkan oleh Allah dalam kitabnya. Jadi dapat kita simpulkan dalam kehidupan kita sehari-hari, apabila ada orang yang menentang hadis Rasul, kita harus menjelaskan orang tersebut agar benar-benar paham gitu, harus meluruskan pemahaman tersebut gitu. Semisal kita berjumpa dengan orang di sekitar kita dan orang-orang tersebut melakukan tindakan yang tidak harus dilakukan. Contohnya meminum berdiri, kita bertemu orang yang meminum berdiri, kemudian kita tegur, dan orang tersebut tidak percaya akan adanya hadis tersebut, karena kan meminum berdiri adalah perbuatan setan. La yasrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kita meminum berdiri karena minum berdiri adalah perbuatan setan atau perbuatan yang tidak baik. Kita menegur orang tersebut tidak percaya, kayak menentang gitu. Jadi kita harus menjelaskan lebih dalam lagi, minum berdiri itu seperti ini, tidak boleh jadi intinya kita harus menjelaskan lebih dalam lagi isi hadis tersebut itu, supaya orang yang kita tegur atau orang yang kita jumpai itu mengerti akan ada hadis seperti itu. Atau dalam metode dakwah yang lemah lembut, menyeluruh, yang bisa diterima, diajak berdialog dan diarahkan pemahaman yang masuk akal, bukannya radikal, sehingga akan menghasilkan pemahaman yang diharapkan oleh orang yang tidak paham itu akan memahami yang sangat gitu. Namun sayangnya saat ini justru banyak sekali orang-orang yang menentang syariat Islam, bahkan secara terang-terangan gitu. Padahal Allah sudah mensyariatkan kepada kita untuk berbuat yang sudah Allah tetapkan, yang sudah Allah perintahkan, tapi mereka menyepelekan perbuatan tersebut gitu. Apabila kita melakukan atau menantang syariat Islam yang Allah sudah tetapkan, kita
bakalan mendapatkan dosa yang sangat itu. Maka kita harus lebih dalam lagi memahami apa yang sudah ditetapkan, sudah diperintahkan oleh Allah, karena tidak semua orang muslim itu paham tentang agamanya sendiri. Karena apa? Karena orang-orang Islam itu tidak secara mendalam memahami agamanya tersebut tuh. Maka dari itu syariat Islam seharusnya menjadi aturan yang ditegaskan dalam sistem pemerintahan sebagaimana perintah Allah. Mungkin pengalaman dari kehidupan sehari-hari seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan sampai di sini penjelasannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.